Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua, selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan tatap muka yang kedua Gereja Kristen Mulia Indonesia cabang Immanuel cabang Cilengsi. Mari kita mau bersukacita, mau kita bersyukur di hadapan hadirat Tuhan, sebab Tuhan sungguh baik, Dia amat baik. Kita boleh mengucap syukur apapun keadaan yang kita alami beberapa bulan belakangan ini tidak mengurangi kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dan saya sungguh secara pribadi mengucap syukur kehadiran Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian adalah tanda bahwa kita juga mengasihi Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat bersekutu buat kita semua dan juga buat teman-teman yang ada di rumah, yang beribadah dari rumah. Kiranya kita semua mengalami berkat Tuhan hari ini. Saya mengajak kita bersaat teduh di hadapan Tuhan, mengucap syukur untuk kesempatan ini. Segala pujian, hormat, syukur bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Allah Maha Kuasa, Bapa yang baik. Kepadamu kami menyatakan syukur dan terima kasih. Engkau sungguh baik. Kebaikan-Mu, kasih setiamu, anugerah rahmat-Mu senantiasa nyata di dalam kehidupan kami setiap hari. Tidak ada satu hari pun yang kami lewati tanpa mengalami berkat Tuhan, tanpa mengalami kasih-Mu. Maka hari ini kami mau ada di dalam hadirat. Kami mau menyatakan syukur kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau menyatakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang besar. Terima kasih ya Bapa. Kami boleh ada di bulan ini. Bulan Agustus adalah bulan di mana bangsa Indonesia boleh merayakan kemerdekaan. Kami adalah orang-orang yang telah dimerdekakan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Hari ini kami mau memuji dan memuliakan Engkau dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua berkat kemurahan, semua berkat kasih. Saya tuntut kita semua untuk berdiri di hadapan hadirat. Kita menaikkan pujian ini dengan hati yang limpah akan syukur berkat kemurahan. Bye.
minggu ini dengan keyakinan kita bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memeliharanya dengan kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya turunlah anugerah rahmat dari Allah, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Ibadah kita hari ini dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, demikian sabda firman-Nya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Amin. Kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita. Baik secara umum kita akan berdoa. Nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Adi. Pada hambanya saya persilakan. Mari kita satukan hati kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak ya Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan, oleh karena anugerah-Mu yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Bukan kami masih ada sampai hari ini Tuhan. Kami masih bisa bernafas, kami bisa memuji memuliakan Engkau Tuhan Allah yang hidup. Kami sadar Tuhan semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kesempatan hari ini Bapak. Kami bersyukur di minggu kedua di bulan Agustus ini Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan dan kasih sayang Tuhan masih ada bagi kami semua Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di surga. Kami datang tunduk di hadapan hadirat menghormat akan Engkau Tuhan. Karena Engkau layak menerima pujian dan syukur kami. Terima kasih banyak Bapak di surga. Sebelum kami berdoa menyerahkan seluruh pokok-pokok doa kami mohon ampun di hadapan hadirat-Mu Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ampuni kami sehingga biarlah doa kami tidak terhambat oleh karena dosa dan kesalahan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan untuk jemaat Tuhan yang hadir hari ini Tuhan, baik yang hadir maupun yang ada di rumah beribadah bersama dengan keluarganya. Tuhan juga memberkati, Tuhan berikan kekuatan, memberikan sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Bahkan setiap pergumulan kehidupan yang dialami oleh jemaat Tuhan bersama kami semua yang ada saat ini, Tuhan Engkau tahu, Tuhan Engkau mengerti Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kami dalam menghadapi setiap pergumulan yang kami alami dalam hidup kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan seluruh pekerjaan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini bagi kami semua. Apapun Tuhan yang sudah Tuhan percayakan bagi kami percaya melalui pekerjaan itu berkat Tuhan tercurah atas hidup kami. Biarlah kami setia mengerjakannya, kami setia melakukannya, karena
Karena kami percaya apa yang Tuhan percayakan semuanya kami lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Iman dan percaya kami kepada Tuhan biarlah tidak tergoncang, tidak goyah dengan situasi kondisi ini. Biar kami tetap berpaut, hati kami tetap berpaut kepada Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, bahkan jemaat Tuhan yang berulang tahun di pekan ini, Tuhan juga memberkati mereka, umur panjang yang Tuhan berikan bagi mereka, membuat mereka bersuka-cita, bersyukur atas usia yang Tuhan tambahkan bagi mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bahkan saat ini kami berdoa Bapa, menyerahkan anak-anak jemaat Tuhan, pemuda-pemudi, remaja, anak sekolah minggu. Tuhan memberkati mereka semua dalam pendidikan mereka yang sudah bersekolah, Engkau berkati. Yang belum bersekolah Tuhan juga memberkati mereka. Dalam masa pertumbuhan Tuhan memberkati. Bahkan jemaat Tuhan, khususnya Ibu Leo yang mengandung Tuhan, terima kasih Engkau berkati hamba-Mu, berikan kekuatan baginya bersama suaminya, keluarganya Tuhan, Allah memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini pun kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merindukan kehadiran buah hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Engkau akan berikan dan Engkau nyatakan bagi mereka. Tapi biarlah kesetiaan mereka tetap ada untuk Engkau ya Tuhan. Biarlah dalam menantikan janji Tuhan mereka tetap setia menantikan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih. Saat ini juga kami berdoa menyerahkan Tuhan, hamba Tuhan pengurus bahkan pelayan Tuhan semuanya yang Tuhan percayakan dalam melayani Engkau. Tuhan berikan urapan kuasa hikmat Tuhan mengalir bagi kami, sehingga biarlah Tuhan dalam keadaan situasi kondisi ini Tuhan tidak membuat kami patah semangat, tetapi biarlah semangat Tuhan terus bergelora dalam hati dan hidup kami untuk melayani Tuhan dengan sukacita. Karena apa yang kami lakukan Tuhan bukan untuk manusia, tapi untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Pelayanan kita ini Excellency sepanjang tahun 2020 ini Tuhan, dalam situasi ini biarlah Tuhan turut bekerja di dalamnya. Tuhan memberkati sehingga semua yang kami lakukan, segala rencana-rencana ke depan Tuhan yang membuka jalan. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapa di surga. GKI Cipayung, hamba Tuhan majelis bersama seluruh jemaat Tuhan yang ada di sana. Tuhan juga memberkati bahkan seluruh GKI baik di kota di desa, hamba-hamba Tuhan yang melayani, bahkan juga Tuhan para misionaris memberkati, Yayasan Tika Tuhan juga memberkati. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terutama kami berdoa menyerahkan lingkungan ini, bahkan bangsa dan negara kami yang saat ini menghadapi pandemi Tuhan. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan terus ada. Tuhan akan terus menolong. Tuhan akan terus menguatkan kami semua. Bahkan anak-anak Tuhan yang Engkau percaya akan memimpin negeri ini, Tuhan berapi, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih para dokter, para medis, Tuhan tolong Engkau berkati mereka. Bahkan yang mengalami positif corona, Tuhan juga sembuhkan, Tuhan beri kekuatan bagi mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, bahkan jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan juga sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami serahkan Tuhan jalannya ibadah ini Tuhan, biar Allah tolong, Allah memberkati Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami. Sempurnakanlah Tuhan doa kami sesuai dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk doa syafaat yang sudah disampaikan. Saudara-saudara yang terkasih, saya mau menyapa kita sekali lagi dengan salam yang sungguh indah. Shalom. Shalom. Salam juga teman-teman yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan semangat bagi kita untuk tetap memuji Tuhan. Apapun keadaan dan dimanapun hadirat Tuhan ada dan tercurah bagi kita semua.
Hari ini kita akan memuliakan Tuhan, kita akan bernyanyi, bersorak bagi Tuhan. Karena kita adalah orang-orang merdeka. Orang-orang yang telah dimerdekakan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dia telah menang atas kuasa iblis. Maka marilah kita mau hidup hari lepas hari mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dengan takut dan gentar akan Dia. Sekali lagi saya undang kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu pujian, dengan orang merdeka. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini, sabdanya yang kudus akan terus menuntun hidup kita, hidup di dalam kebenarannya, hidup di dalam jalannya yang ajaib. Dan kiranya segenap hidup kita menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita menaikkan pujian syukur di hadapan Tuhan untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan sabdanya. Kurindu sabdamu, kurindu firman-Mu.
sebagaimana kami ada saat ini. Kami merindukan suara-Mu ya Tuhan. Melalui firman-Mu kami mengerti tentang Engkau dengan segala keterbatasan kami. Dalam berita yang datang daripada Tuhan, berita yang datang dari sorga melalui kebenaran firman Allah, boleh mendapat tempat di hati kami, boleh berdiam di hati kami ya Tuhan hari ini, karena kami membutuhkan Engkau. Di dunia ini tidak ada hal yang memberikan pengharapan bagi kami. Hanya Tuhan saja yang dapat meneguhkan pengiringan kami kepadamu ya Tuhan. Kuduskan hamba, berkati umat-Mu, kuduskan kami semua, untuk kami bersama-sama merenungkan firman Allah yang kudus hari ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Bersabda kepada kami, berfirman kepada kami, puaskan roh kami. Pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan yang membuat firman Allah tidak bertumbuh dalam kehidupan kami, Hamba hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu hidup kami mengalami pertumbuhan, semakin kuat, semakin kokoh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk waktu yang baik dan sangat berharga ini. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Ya, Tuhan memberkati kita semua, baik yang ada di gereja maupun yang masih ada di rumah. Ya, kita mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, sekalipun dalam situasi yang tetap memperhatikan protokol kesehatan. Memang tidak enak kalau nyanyi pakai masker ya, ketahan suaranya. Ya, tapi itulah situasi yang harus kita alami. Salam sehat, salam sukacita, dan salam bahagia untuk kita semua. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memasuki bulan Agustus, kita tahu bersama bahwa bangsa kita merayakan atau memperingati hari kemerdekaan. Nah, untuk itu, sepanjang bulan Agustus ini, khususnya 4 minggu, mulai dari minggu ini, tema firman Tuhan kita, tema umumnya adalah hidup Kristen yang merdeka. Hidup Kristen yang merdeka bukan hanya Indonesia secara politik yang merdeka, tetapi secara rohani pun kita harus menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang percaya yang harus merdeka. Yang merdeka dari apa ya? 4 minggu berturut-turut. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang merdeka atas kekhawatiran. Minggu depan merdeka atas kehidupan lama. Minggu depannya lagi merdeka atas persungutan dan pengeluhan, dan minggu terakhir di bulan Agustus adalah merdeka atas pikiran yang salah. Jadi hari ini kita belajar bersama-sama tentang merdeka atas kekhawatiran. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Karena ayatnya cukup panjang, jadi saya mengajak kita semua untuk membacanya bersama-sama. Ambil bagian semua, artinya kita baca berganti-gantian. Saya yang kamu makan, pakai, minum, dan pakai. Jadi makan, minum, dan pakai. SPP. Ini bukan uang sekolah. SPP adalah sandang, pangan, dan papan. Ini yang terkadang membuat kita khawatir. Masalah makan, minum, pakai kita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan juga pernah ngomong berbicara bahwa ternyata makan, minum, pakai itu bukan yang terpenting sesungguhnya. Hidup saja yang berarti ini Tuhan pelihara kita. Apalagi masalah minum dan pakai, sesungguhnya itu yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan mau sesungguhnya kita hidup menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Mengapa kita perlu percaya kepada Tuhan? Karena ternyata memang hidup ini adalah penuh dengan pergumulan. Yesus memakai gambaran atau contoh ilustrasi tentang dua ciptaannya. Tentu ciptaan yang Yesus tampilkan dalam perikop ini adalah ciptaan yang tidak setara dengan manusia, yaitu burung dan bunga. Manusia di atas, artinya manusia adalah ciptaan yang paling mulia. Yang pertama Yesus gambarkan adalah, coba perhatikan burung. Burung, perhatikan burung. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya apakah burung itu tidak ada ancaman? Burung itu juga punya ancaman sesungguhnya. Kalau kita lihat dia terbang, ancamannya apa? Manusia. Binatang lebih besar, tetapi dia tetap terbang. Bisa jadi besok dia ketangkap jaring, atau bisa jadi besok dia ditembak. Tapi tetap dia dengan penuh sukacita terbang ke kiri atau ke kanan. Beda dengan burung yang disangkar ya.
Bapak Ibu punya burung di rumah, peliharaan itu berbeda. Kalau burung yang di alam bebas dia akan terbang. Dan yang kedua yang Yesus paparkan adalah tentang ciptaannya, yaitu bunga bakung. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, Yesus menyebutkan bunga, yaitu bunga di sini sebenarnya bunga anemon atau bunga ranunculus ya, yaitu yang berbunga luar biasa, biasanya berada di lereng bukit di Palestina. Tiap hari dia berbunga. Apakah bunga tidak ada ancaman? Bunga juga tetap memiliki ancaman sesungguhnya. Dicabut orang, bisa layu, dibakar. Tetapi tetap berbunga dan berbunga. Kita melihat bunga, tetap berbunga. Tetapi sesungguhnya tetap ada ancaman. Apakah hidup kita tidak pernah punya pergumulan? Hidup kita penuh dengan pergumulan. Coba lihat, ketika bekerja, terkadang ada risiko yang kita harus tanggung. Terkadang kita sakit, tertimpa mungkin barang yang lain, pulang kerja, terkadang kita luka segala macam, ada keringat. Artinya hidup ini penuh dengan pergumulan. Tetapi yang Tuhan rindukan dalam hidup kita adalah kita harus memiliki hati yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak menjadi orang-orang yang dikungkung oleh kekhawatiran. Sehingga kita diminta oleh Yesus adalah menjadi orang percaya yang merdeka atas kekhawatiran. Pergumulan boleh ada, tapi hati tetap percaya kepada Tuhan, hati tetap yakin kepada Tuhan bahwa hidup kita ada dalam rancangan Tuhan. Nah saudara yang saya kasih, bertalian dengan merdeka atas kekhawatiran, maka ada 4 pelajaran yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini tentang masalah makan, minum, pakai kita. Agar jangan sampai masalah makan, minum, pakai, masalah sandang, pangan, dan papan itu membuat kita meragukan Tuhan, membuat kita hari-hari kita seperti yang dikatakan oleh filsafat modern bahwa antara kelahiran dan kematian kita diimpit oleh roh kegelapan yang bernama kekhawatiran. Tidur kita khawatir, bangun kita khawatir, makan kita khawatir, berjalan kita khawatir, di motor kita khawatir, di rumah kita khawatir. Haleluya, di mana-mana kita khawatir. Jangan sampai orang memanggil kita Oma khawatir. Haleluya. Harusnya kita mau dipanggil oleh orang adalah Oma setia, Bapak yang setia. Nah, hal yang pertama yang perlu kita renungkan bersama-sama hari ini adalah setiap orang mempunyai keperluan hidup. Setiap orang mempunyai keperluan hidup. Apa kaitannya dengan kekhawatiran? Artinya begini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau semua orang punya kebutuhan hidup, maka kita belajar untuk memiliki hati yang bersyukur. Tiap zaman Tuhan punya cara untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, zaman pandemi ini yang sangat sangat ngetren sekarang ini tentang kuota. Wah, anak-anak belajar dari rumah, pakai online, daring, dan segala macam. Ada meeting, pakai Zoom, pakai apa lagi? WA group, pakai Google Meet begitu ya. Sehingga beberapa hari ini ada tulisan di WA di medsos yang muncul ini cukup hanya 3 baris kata itu ya. Bahasanya begini, tugas padat, kuota sekarat, ilmu tidak dapat. Nah, haleluya. Apakah Bapak Ibu sudah membaca itu? Belum. Ya, belum ya. Nah, berarti baru 1-2 hari ini. Saya juga baca-baca begitu ya. Jadi tugas padat, kuota sekarat, ilmu tidak dapat. Bagaimana ibu dapat? Tolong haleluya. Ya, sampai ada di istilah Kalimantan ya. Orang Kalimantan jangan marah ya. Di daerah tertentu berkata begini. Sampai ada istilah begini Pak. Masa mahalan kuota daripada ongkos bis. Bayangkan. Karena harus pakai kuota internet. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu yang punya anak-anak sekolah, ya akan merasakan juga bukan? Saya punya 2 anak yang tiap hari sekolah. Tiap pagi saya bangunkan sekolah. Lucu juga sih. Sekolah pakai baju, habis dipoto, pakai baju, habis dipoto buka lagi bajunya belajar. Haleluya. Nah seperti itu. Bapak Ibu punya pengalaman seperti itu. Anak-anak Bapak Ibu yang sudah sekolah ada yang berkata, puji Tuhan anak-anakku sudah tamat dari sekolah. Nah artinya bahwa semua kita memiliki keperluan hidup. Biar kita bersyukur untuk segala yang ada. Jangan sampai karena kebutuhan hidup itu membuat kita menjadi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang meragukan Tuhan. Nah minggu depan ini saya berharap
Saya akan membuka, nanti saya sampaikan di pengumuman bahwa dua keluarga yang diberikan kesempatan untuk bersaksi tiap-tiap ibadah. Saya tidak menetapkan, kami coba bahwa minggu ini dibuka, nanti Bapak Ibu yang rindu bersaksi tentang pertolongan Tuhan selama pandemi boleh WA ke saya atau ke pengurus. Mungkin ke saya lebih bagus ya, supaya nanti saya akan persiapkan. Jadi tiap keluarga, tiap minggu 2 keluarga. Nggak usah lama-lama, 5 menit cukup. Karena ibadah kita ibadah yang singkat. Jadi tiap keluarga, tiap minggu diberikan kesempatan kepada 2 keluarga. Nah, saya akan buka, boleh hari Senin saya buka, ayo Bapak Ibu WA saya. Kalau minggu ini tidak ada yang mendaftar untuk bersaksi, berarti mau tidak mau minggu depan saya akan tetapkan keluarga ini harus bersaksi minggu depan. Haleluya. Tapi jangan karena itu tidak datang ke gereja. Aduh, ini khawatir tidak bisa ngomong. Jangan. Kita menyaksikan cinta kasih Tuhan kok. Bagaimana kita mengalami. Kata-kata nggak usah dirangkai. Apa yang kita alami pengalaman bersama Tuhan 4 bulan. Bahkan sekarang pun masih 5 bulan. Kita mengalami bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi setiap orang mempunyai keperluan-kebutuhan hidup. Jangan sampai karena keperluan-kebutuhan hidup kita tidak percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama yang kita renungkan hari ini. Yang kedua yang perlu kita renungkan hari ini adalah jangan karena kebutuhan hidup membuat kita hidup dalam dosa. Jangan karena keperluan-kebutuhan hidup membuat kita hidup dalam dosa. Ternyata ada satu hal yang Yesus tantang di sini. Hai kamu orang yang kurang percaya. Dosa yang kita pikir bukan hanya membunuh dan lain sebagainya, ternyata tidak percaya kepada Tuhan. Itu sebuah dosa. Mengapa saya katakan seperti itu? Yesus sudah menebus kita di atas bukit Kalvari. Dosa-dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Dosa tidak bisa dikerjakan oleh siapapun. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan. Mungkin yang lain bisa dikerjakan dalam pengertian mau kemana, hal berhubungan dengan keuangan bisa dikerjakan oleh dunia, tapi keselamatan tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Jangan sampai karena keperluan kebutuhan hidup membuat kita hidup dalam dosa. Kita boleh bersungut-sungut kepada Tuhan. Bangun pagi kita bersungut-sungut. Bangun pagi kita protes kepada Tuhan. Hati kita sepanjang hari penuh persungutan, penuh pengeluhan. Nanti minggu ke tanggal 23 akan saya kupas tentang merdeka atas pengeluhan dan persungutan. Untung saya ingat. Nanti dikupas lagi, haleluya ya. Jadi jangan karena keperluan kebutuhan hidup kita membuat kita menjadi orang yang berdosa. Meninggalkan Tuhan. Melupakan Tuhan. Bahkan tidak mempercayai Tuhan dalam kehidupan. Itu sesuatu yang ditentang oleh Tuhan. Sebenarnya kita sadar bersama-sama, kita mengakui tanpa Tuhan sesungguhnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita sadar di satu sisi tindakan kita adalah orang-orang yang meragukan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, seperti kita puas, masalah benar atau nggak benar, urusan ke belakang. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai karena keperluan-kebutuhan hidup kita hidup dalam dosa. Hai kamu orang yang percaya. Bahkan Tuhan juga katakan, hal makan, minum, pakai dicari oleh semua bangsa-bangsa. Artinya semua manusia yang ada di planet bumi ini adalah memerlukan makan, minum, dan pakai. Tapi jangan sampai karena minum dan pakai kita menjadi orang yang berdosa, meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan. Bahkan kita tidak percaya kepada Tuhan. Yang Tuhan rindukan sebaliknya. Kita diminta untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Itu yang kedua. Sekarang kita akan melihat masuk pada poin yang ketiga tentang pelajaran yang kita renungkan bersama-sama hari ini adalah kebutuhan hidup kita akan dipenuhi oleh Tuhan. Ini bukan teologi sukses, ya. Tapi saya mau katakan begini. Keperluan kebutuhan hidup kita akan dipenuhi oleh Tuhan. Mengapa Yesus berkata, kamu khawatir tentang makan, minum, pakai, bukankah hidup itu lebih penting? Artinya Yesus mau sampaikan begini. Kamu tahu nggak murid-murid orang-orang yang mengikuti dia saat itu dalam konteks Alkitab?
Dosamu saja saya sudah tebus. Yang berat saja saya sudah sediakan bagi kamu, apalagi hal-hal yang ringan. Yang tidak bisa dikerjakan oleh engkau, aku kerjakan, apalagi yang ringan. Masalah makan, minum, pakai itu sesuatu yang habis di muka bumi ini. Tetapi aku memberkati kamu bukan hanya kepada berkat-berkat yang habis di muka bumi ini, tapi dikatakan kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal pun aku sediakan bagimu. Nah, jadi untuk hal sorga saja Tuhan sediakan bagi kita, apalagi hal-hal yang berhubungan dengan jasmani kita. Ketika kita bekerja, saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Bekerja dengan rajin, bekerja dengan giat, apa menjadi tanggung jawab kita, kita kerjakan dengan baik. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Berlaku firman Tuhan, diangkat menjadi kepala bukan ekor. Tapi kalau kerja malas-malas repot juga. Masuk jam 7, absen jam 7.15. Haleluya. Kenapa terlambat? Ban bocor, Pak. Besok lagi kenapa terlambat? Waduh, macet. Itu alasan klasik. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus memberikan yang terbaik. Masuk jam 7, jam 6:45 kita sudah absen. Sudah penjer ya. Penjer atau apa namanya? Penjer lah begitu ya. Tanda tangan. Absen. Ban bocor, ternyata apa? Main game sampai jam 3 subuh. Haleluya. Ngantuk ya. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kebutuhan hidup kita akan dipenuhi oleh Tuhan. Karena yang mahal saja Tuhan siapkan bagi kita, apalagi yang murah. Tuhan akan siapkan bagi kita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita bersyukur. Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan menolong hidup kita. Apapun keadaan kita, dalam pergumulan situasi apapun, Allah yang memelihara kita dengan cara dan cintanya. Saya pernah ketemu dengan seorang ibu, walaupun bukan jemaat kita ya, karena saya berkunjung di jemaat Tuhan yang jemaat kita, jemaat Tuhan. Ada ibu, wah Pak, selama bulan corona ini, masa corona ini, beras corona belum habis katanya. Haleluya, bayangkan, beras corona belum habis. Dapat pembagian terus Pak. Berarti bukan kita minta pembagian ya, tapi ada berkat di balik corona. Haleluya. Bahkan keluarga Pak Leo ya, luar biasa, istrinya dikaruniai kehamilan di masa corona. Haleluya ya. Yang lain. Hari ini kursi masih tersisa berapa ini? 2, 4, 7. Ya, minggu depan mungkin penuh. Pelan-pelan ya. 8 ya? 9, oh ya. Karena Pak Franky ya. Nah, kita beriman bersama-sama bahwa Tuhan akan memelihara kita. Burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Bunga bakung di padang dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Orang yang berharga di mata Tuhan. Tuhan saja memandang kita orang berharga. Terkadang kita memandang diri kita tidak berharga. Tuhan sudah memberikan nilai plus dalam kehidupan kita, nilai terbaik, tapi kita sendiri yang tidak memberi nilai kepada diri kita. Sehingga ketika bangun pagi, terima kasih Tuhan, saya bisa bangun pagi. Minggu ini saya mau tiap hari berolahraga, makanya ada sapaan pagi. Mungkin Bapak Ibu ada yang lihat, ada yang tidak begitu ya. Saya mau olahraga. Ya. Pertama kali saya olahraga, ada yang komen status saya, Pak, kalau olahraga jangan pakai baju kemeja dong, jangan celana panjang dong. Oh ya, haleluya. Pakai baju tipis, baju olahraga, ngerti nggak begitu ya, seorang pendeta juga. Haleluya. Iya Pak, makanya hari kedua saya harus pakai baju olahraga, celana training. Haleluya. Olahraga sambil ingat firman Tuhan. Olahraga, oh ingat firman Tuhan. Berarti harus bangun pagi, bersyukur kepada Tuhan. Hati yang bersyukur, hati yang gembira, bersemangat. Hari ini adalah memuji Tuhan. Tuhan yang memelihara kita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena tidak ada kebetulan satupun dalam hidup kita. Kalau kita mengalami pergumulan, itu merupakan bagian dari kisah hidup kita. Mengapa pergumulan kita tidak sama? Karena suatu ketika pergumulan itu dapat menolong orang lain. Ketika kita mengalami pergumulan, kita bercerita, aku pernah mengalami itu, tapi Tuhan yang menolong.
Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini yang ketiga yang perlu kita renungkan bersama. Dan yang keempat, ini yang terakhir. Apa yang kita renungkan? Yang terakhir adalah pentingnya menjadikan Yesus sebagai yang utama dalam hidup kita. Karena ayat yang ke-33 ini ayat yang sangat terkenal. Saya rasa kita pun hafal tanpa harus membaca. Di situ dikatakan apa? Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pentingnya Yesus yang utama dalam kehidupan kita. Banyak anak-anak Tuhan, orang percaya, menuntut kepada Tuhan, tetapi tidak pernah menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Banyak meminta kepada Tuhan, tetapi tidak pernah memberi hidup seutuhnya kepada Tuhan. Itu Tuhan rindukan. Bagaimana kita menjadi orang anak-anak Tuhan yang menjadikan Yesus sebagai yang terpenting dalam hidup kita. Carilah Tuhan dalam segala pergumulan kita. Carilah Tuhan dalam berbagai hal dalam kehidupan kita, karena dikatakan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dalam hal apa kita mencari Tuhan? Cari Tuhan dalam doa-doa kita. Sampai ada orang yang berkata banyak doa banyak berkat, tidak berdoa tidak berkat, sedikit berdoa sedikit berkat. Bukan itu yang saya maksud, tapi artinya begini. Kalau kita mengerjakan apa yang merupakan bagian Tuhan, saya percaya Tuhan gak perlu diatur untuk menolong dan memberkati kita, karena Tuhan tahu yang terbaik atas hidup kita. Terkadang kita maksa kepada Tuhan, tetapi kita tidak hidup dalam ketaatan. Kita memohon-mohon kepada Tuhan. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama menjadi orang yang mengutamakan Tuhan. Kristus harus yang terutama, terpenting dalam hidup kita. Kita cari Tuhan dalam doa-doa kita, dalam firman Tuhan, kita baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan merupakan kekuatan dalam hidup kita, dalam ketaatan kita. Kita mencari Tuhan dalam ketaatan kita. Karena untuk itu kita dipanggil menjadi orang-orang yang hidup dalam ketaatan. Utamakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak perlu diatur. Minta ini, minta itu ya Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik atas hidup kita. Tapi pertanyaannya adalah, sejauh mana kita membuktikan iman kita kepada Tuhan? Salah satu yang membuat saya tertarik dari iman Ayub adalah Tuhan sudah tahu level imannya. Aduh, kalau Tuhan uji iman kita seperti apa ya? Tuhan ngomong kepada iblis, "Iblis, dari mana kau iblis?" Ini bahasa saya ya, jangan nanti di Alkitab kok nggak ada bahasa seperti itu. Itu redaksi Alkitab kan begitu. Dari mana? Tanya iblis. Dari jalan-jalan mengelilingi dunia. Oh, salah satu kesukaan iblis adalah jalan-jalan. Jalan-jalan kayak nggak mau pulang-pulang. Jangan ya. Ya. Terus Tuhan berkata begini, kau lihat nggak hambaku Ayub? Ternyata bukan Ayub Dami ya, jangan salah, jangan pede dulu ya. Ayub yang di Alkitab. Ternyata apa? Tuhan berkata, kamu lihat nggak hambaku Ayub? Ternyata apa? Tuhan mempromosikan iman Ayub kepada iblis. Coba kau sentuh, pasti dia tidak akan percaya kepada. Karena Tuhan tahu, dari surga Tuhan melihat iman Ayub luar biasa. Dia bukan hanya senang mencari Tuhan, susah pun tetap setia kepada Tuhan. Banyak orang kan senang makan sendiri, giliran susah dibagi-bagi. Haleluya. Giliran diberkati nggak kasih tahu tetangga. Tapi kalau udah susah, udah mumet pergumulan, baru dicerita sama sini. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, gambaran kita adalah entah senang, entah susah, kita tetap menjadikan Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Saya masih ingat cerita tentang ilustrasi seorang mandor. Bagaimana seorang mandor memanggil tukang-tukangnya. Dia berada di tempat yang paling atas. Dipanggil, dia teriak-teriak. Enggak dengar-dengar. Enggak dengar-dengar. Dipanggil namanya tidak didengar. Panggil nama anaknya enggak didengar. Akhirnya aku udah lempar aja. Lempar pakai duit. Dia, duit. Dia macam, waduh. Dipanggil lagi, dilempar pakai duit. Kena duit, dilihat duit, udah. Enggak menoleh. Memanglah kata mandor. Sekarang pakai apa? Kurus lempar supaya dia lihat ke atas. Lempar pakai batu dia. Lempar pakai batu. Pak, woi, siapa yang lempar? Wah, giliran dilempar pakai duit, diam-diam aja. Lempar pakai batu baru. Woi, siapa sih? Nah, ini gambaran kita. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini kita diingatkan,
Apapun keadaan kita, jadikan Tuhan yang terutama. Mungkin kita diam-diam melakukan kehendak Allah, Tuhan menilai kita. Tepat pada waktunya Tuhan akan membela kita. Bila hari ini kita menjadi orang percaya yang merdeka atas kekhawatiran, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk waktu di mana kami bersama-sama sudah mendengarkan kebenaran firman Allah melalui Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Merdeka atas kekhawatiran. Engkau tahu apa yang kami pikirkan saat ini, ya Tuhan. Engkau tahu apa yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Tidak ada satu orang pun dapat menolong kami secara tuntas. Hanya ada satu pribadi yang dapat menolong jalan hidup kami secara tuntas, yaitu Yesus Kristus, Allah yang sudah menyatakan keselamatan bagi kami. Tolong kami ya Tuhan. Bila kebenaran firman Allah hari ini boleh mengarahkan kami, meneguhkan kami menjadi orang-orang yang terus percaya kepada Tuhan dan tidak terbelenggu oleh kekhawatiran kami. Sehingga hidup yang Tuhan anugerahkan dapat kami nikmati bersama dengan Tuhan, dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih banyak. Demikian juga ya Tuhan, di akhir ibadah nanti bersama-sama kami akan memberikan persembahan kami. Baik jemaat yang ada di gereja ini, bahkan jemaat yang di rumah, yang sudah mempersiapkan persembahan mereka apapun jenisnya. Mari Tuhan memberkati. Kami berikan yang terbaik dalam hidup kami ya Tuhan. Mungkin ada di antara kami memberi dari kekurangan kami. Engkau melihat, memperhatikan ya Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Kuduskan semuanya ya Bapa. Terpujilah nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri kembali. Kita akan mengikrarkan komitmen pemuritan. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan gereja dan orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelumnya kita bersama-sama meninggikan Tuhan kita dengan pujian, Kau Bapa yang mengasihi. Dan ini menjadi pernyataan iman kita. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memulihkan kita. Jadikan Dia sebagai pemberi lagi yang utama, yang teratas dalam kehidupan kita. Yang mengasihi
Allah ke dalam aktivitas kita dan percayakanlah hidup kita seutuhnya kepadanya. Arahkanlah iman, pengharapan, keyakinan, pengandalan kita kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.